Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini kita masih membahas soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Elkan Bagot tolak panggilan timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Apa jangan-jangan selama ini masalahnya sama PSSI? Elkan Bagot ternyata tolak panggilan Patrick Kluivert dalam perkuat timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Menurut pengamat sepak bola, Elkan hampir pasti nggak bakal bela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025. Loh, kenapa nih? Ternyata Elkan lagi fokus sama klubnya dulu nih. Katanya sih Elkan nggak mau gabung timnas soalnya kontraknya sama Ipswich bakal habis di Juni 2025. Semenjak dipinjam ke Blackpool dia sering cedera, tapi sekarang lagi on fire di sana. Jadi mungkin dia nggak mau ganggu penampilannya. Nah, yang bikin penasaran nih, apakah ada masalah tersembunyi antara Elkan sama PSSI ya? Padahal selama ini dia rajin bela timnas. Atau jangan-jangan ada isu lain yang bikin dia ogah perkuat timnas Indonesia? Kita tunggu aja kelanjutannya nih, siapa tahu Patrick Kluivert bisa rewelkan buat gabung lagi di laga Juni 2025 nanti. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Padahal kalau kita lihat Elkan ini bagus sebenarnya. Kalau dia duet sama Mes dan J ini kita punya belakang pasti lebih kuat ini. Cuma sayangnya dia tidak mau ya gabung dengan timnas, alasannya mau fokus ke Blackpool itu. Entahlah ada isu-isu apa di belakang, tapi yang pasti semoga Elkan Bagot bisa kembali untuk membela timnas lah. Itu harapannya kita semua. Ketua PSSI Erick Thohir bilang kalau keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam. Mendalamnya sampai mana dulu nih Pak? Sampai dasar laut atau cuma sampai permukaan medsos? Karena menurut pengamat sepak bola, pemecatan ini memang sudah seharusnya. Mereka menilai Indra Syafri gagal membawa timnas U20. Iya, betul. Tapi kalau dipikir-pikir yang maksimal dari sepak bola kita tuh apanya ya? Lapangannya, liganya, atau dramanya? So pemirsa, apakah ini solusi atau cuma drama berulang? Apakah sepak bola kita akan lebih maju atau tetap jalan di tempat seperti stadion yang gak pernah selesai direnovasi? Woi Metro TV, kalian ini benar saja. Tunggu episode berikutnya, karena di sepak bola Indonesia endingnya selalu gak ketebak. Jangan sampai kata-kata dari almarhum Benyamin Sueb keluar lagi. Latihan mulu penanya kagak. Ini kayaknya mereka lagi kerasukan netizen ini kan. Ya harusnya dipecat karena tidak perform sih. Kalau evaluasi ya hanya evaluasi di atas air kan percuma. Betul yang mereka bilang kan. Oke, mari kita update Liga Champions korupsi. Update klasemen Liga Korupsi Indonesia. Pertamina melesat naik ke peringkat 1 pertama kali. Indonesia boleh. tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193 bre. Karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Makanya sekarang dia sementara berada di top 1 klasemen sementara Liga Champions Korupsi Indonesia. Gelo. Selain LO Plus yang ada di peringkat 1, ternyata di peringkat 2 ada PT Timah dengan 300 triliun. Gelo. Ini kompetitif juga ya. Dan di top 3 ada BLBI dengan 138 triliun dan seterusnya. Lo bisa baca sendiri. Menarik juga ternyata ya. Selama ini kita update terus Liga Champions Eropa. Ternyata di Indonesia juga ada Liga Champions Korupsi Indonesia. Dan gue penasaran ya, siapa top skornya? Menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom. Ini peringkat pertama ada Pertamina ini di Liga Korupsi Indonesia. Ada PT Timah, BLBI, Duta Palma, TPPI, Asabri, Jiwasraya, Kemensos, Sawit, CPO, Garuda Indonesia, BTS Kominfo. Ini BTS Kominfo yang Joni G Plate kalau tidak salah. Bank Senturi yang paling gila ada Pertamina 968,5 triliun. Itu uang sebanyak itu kita sudah bisa adakan Piala Dunia, bisa 4 kali sampai 5 kali Piala Dunia lah, ya kan? Sudah bisa itu. Itu kalau kasih di rakyat Indonesia, wow. Tidak ada kita yang miskin-miskin. Alasannya agak nggak biasa, ini dia kenapa Elkan Bagot namanya hampir pasti tidak ada di Garuda Calling bulan Maret ini. Sebelum kita lanjut, buat lo yang pengen update terus tentang timnas Indonesia, follow akun gue dulu, hilangin tanda sebelah, dipencet, di follow, sikat. Ya, yang gue dapat beritanya dari Bung Ropan, dan juga sudah gue konfirmasi juga ke Bung Harpa mengenai alasan Elkan Bagot ini. Awalnya Bung Ropan cerita kayak gini nih. Kluivert bertanya terkait kebugaran Elkan Bagot dan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya. Ingin fokus bersama klub, padahal tujuan akhir seorang persepak bola profesional adalah dipanggil timnas. Tapi kok di alasannya pengen fokus sama klubnya. Gue bisa ngerti. Gini guys, maksudnya.
Mungkin buat yang belum tahu, Elkan Baggett itu sempat cedera panjang, kurang lebih 2 bulan tidak merumput. Dan sekarang dia sudah mendapatkan kesempatan bermainnya lagi, mendapatkan ritmenya lagi. Dan sempat kemarin, 1 atau 2 minggu lalu, sempat juga cedera ringan. Nah, ini alasan yang menurut gue cukup bisa dimengerti. Karena selain masih rentan cedera, dia masih pengen kembaliin fitness levelnya dan kemampuan bermain sepak bolanya hingga optimal lagi, guys. Jadi bukannya dia nolak, tapi dia pengen ketika ada di timnas, dia dalam performa terbaiknya. Bisa dimengerti kalau misalnya dia khawatir performance-nya kurang baik di timnas, cuma akan jadi cadangan aja. Yes. Perjalanannya juga dari Masuk akal, betul. mudah, guys. Nggak sebentar ke Indonesia. Mungkin juga akan menguras energi yang cukup banyak. Jadi hemat gue, mudah-mudahan Elkan Baggett bisa perform terus sampai bulan Juni nanti. Dan di bulan Juni, ketika kita menghadapi Cina dan Jepang, semoga Elkan Baggett sudah dalam kondisi performa terbaiknya dan siap menjawab Garuda Calling. Betul. Yang terpenting janganlah kalian hujat-hujat, hina-hina. Karena memang ya tidak semua harus ya berakhirnya itu ke timnas. Karena kita juga sudah punya banyak pemain belakang yang ya bagus-bagus. Jadi menurut saya, kalaupun Elkan masuk dan ikut gabung dengan timnas untuk Maret nanti, ya belum tentu dia jadi pilihan utama. Kenapa sih sampai berani bilang begitu? Karena di belakang kita punya Mads Hilgers, kita punya Jay Itzes, ya kan? Ada Justin Hapner, ada Jordi Amat, belum lagi nanti ada Joy Pelupesi ya, walaupun posisinya sedikit di depan. Kemudian lagi ada left back si Dean James. Jadi kalaupun Elkan datang ya belum tentu dia dipilih sama Kluivert. Tapi keputusannya dia untuk tidak mau gabung timnas di bulan Maret ini, lebih fokus untuk karirnya di klub, yaitu pilihannya dia. Kita harus menghormati itu. Ya mungkin dia bisa gabung nanti di bulan Juni, apalagi dia baru selesai dari cederanya. Mungkin mau mengangkat performanya dia, ya tidak masalah, fine saja sebenarnya. Yang terpenting jangan kalian hujat-hujat Elkan Baggett. Bagaimanapun juga dia sudah berkontribusi untuk timnas Indonesia, itu yang paling penting. Meski sudah tak ada STY, Elkan Baggett tetap dikabarkan tak akan dipanggil ke timnas. Ya itulah yang banyak dikabarkan saat ini. Hal itu dikabarkan oleh salah satu jurnalis, yaitu Bung Harpa, melalui channel YouTube-nya. Bung Harpa bilang hampir dipastikan bahwa Baggett tak akan dipanggil untuk timnas setidaknya di bulan Maret mendatang. Untuknya juga kabar ini sedikit menggelitik, dikarenakan dulu isunya Baggett berseteru dengan STY. Kalau kata Bung Harpa, seharusnya dengan tak adanya STY, Baggett bisa main. Namun nyatanya tidak. Apakah konflik sebenarnya Baggett bukan dengan STY, melainkan dengan federasi itu sendiri? Ya itu kan asumsinya kita. Kita berhak berpikir begitu. Kenapa kita berhak berpikir begitu? Karena setelah STY dipecat, kenapa sih Elkan tidak mau? Dengan alasan dia fokus ke klubnya. Oke, kita hormati keputusannya dia. Tapi isu-isu yang berkembang selama ini, itu dia bersiteru dengan STY. Sudah dipanggil tapi tidak mau datang, lebih memilih untuk liburan. Dan kabarnya ada isu yang beredar kalau dia bersitegang dengan STY, dan beberapa kali timnas bermain dia pun tidak dipanggil sama sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa STY sudah tidak lagi latih timnas tapi Elkan tidak mau datang? Itu kan menjadi pertanyaannya kita. Apakah dia berseteru dengan STY atau dengan federasi? Tapi apapun itu, kita berharap yang terbaik, karena sejujurnya kita masih butuh Elkan Baggett. Untuk apa? Kedalaman skuad. Kalau dari sisi kedalaman skuad, ya kita belum punya cukup di belakang back-back yang tangguh. Kalau misalkan Mes masuk, Itzes masuk, Hapner masuk, ya mungkin di bangku cadangan kita cuma punya Rizky Ridho. Kalau dia di cadangan, kita punya Jordi Amat, ya masih kurang. Kalau misalkan Elkan masuk, ya kedalaman skuad kita untuk posisi back, khususnya center back, saya pikir ya itu sudah bagus. Dan di sini Elkan tidak mau gabung, belum mau gabung, bukan tidak mau gabung, ya, itu keputusannya dia dan kita harus hormati itu. Gue itu males banget sebenarnya diminta buat ngebahas kasus seperti ini. Karena yang pertama, klasemen Liga Korupsi Indonesia. ini bukan lapak gue. Dan yang kedua, gue nggak mau berurusan sama mereka. Tetapi rasanya, kayaknya gue harus ngebahas sekarang. Gue baru tahu, selain Liga 1 BRI, ternyata ada juga Liga Korupsi Indonesia. Dimana di peringkat pertama, itu masih dipegang sama PT Timah. Lo pasti tahu kasusnya apa. Dan tiba-tiba datang kompetitor baru dengan total 193 triliun korupsinya. Pertamina dioplos. Sini gue jelasin. Dari sebanyak ini kasus korupsi, jujur aja, gue nggak merasa terugikan.
Karena semuanya itu terjadinya sama pajak, bukan sama masyarakat secara langsung. Ngerti nggak maksud gue? Sementara Pertamina itu kita bener-bener dibohongin. Selama ini gue ngisi Pertamax, selisihnya itu 3.000, cuman biar nggak ngantri. Ibaratnya itu, kalau lu masuk Dufan, tapi lu bayarnya fast track, biar nggak ngantri untuk mainin wahana. Jadi ini pelakunya, starting 11-nya. Jadi selama ini kita beli Pertamax, itu cuman Pertalite yang dioplos. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Masalahnya ini kendaraan kita semua. Ini terjadi secara langsung, lewat perusahaan, langsung ke konsumen. Gue jelasin sekali lagi, kalau kasus korupsi yang lain, itu terkait dari yang namanya BUMN dan merugikannya negara. Sementara ini yang dirugikan itu masyarakat langsung. Ini yang dirugikan bukan hanya negara, masyarakat juga kena dampaknya. Ini kita punya kendaraan, selama ini kita isi Pertamax, ternyata itu Pertalite. Pertamax campur Pertalite itu. Lo mau tahu nggak? Angka 193 triliun ini untuk di tahun 2023 saja. Sementara ini udah terjadi dari tahun 2018. Dan kisaran kerugian per tahunnya itu sekitar sebanyak ini. Jadi kalau di total itu udah 1.000 triliun kerugiannya. Sementara itu baru kalkulasi sampai tahun 2023, belum sampai tahun ini. Jadi secara logika, itu kira-kira minimal banget total kerugian kita semua 1.000 triliun lebih. Lu bayangin, 1.000 triliun. 1.000 triliun, lu beliin Old Trafford, lu beliin klub Manchester United, dijadiin klub malam, dijadiin kuburan, itu masih kembali uangnya. Saking banyaknya total nominal uang yang dikorupsi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan lagi-lagi, yang dirugiin kita-kita juga. Lu bayangin aja, selama ini, gue itu niatnya nggak pernah mau pakai subsidi, karena biar nggak membebani negara. Tetapi ternyata, ujung-ujungnya gue tetap pakai subsidi, hanya bayarannya yang lebih, biar nggak ngantri. Ini Itu 193 triliun itu hitungannya per tahun dari 2018. Bayangkan 193 triliun per tahun dari 2018 sampai sekarang 2025 baru terungkap. Ya, itu kita bisa adakan Piala Dunia, kemudian Piala Asia juga, kemudian kita bisa bikin liga kita lebih bagus, kemudian kita bisa adakan ya berbagai kompetisi yang menarik lah dari uang-uang itu. Cuma ya, waduh, 1.000 lebih triliun ini dimakan sendiri atau dibagi-bagi, tapi ya kita pastinya masyarakat dirugikan. Liga Korupsi Indonesia, persaingannya begitu ketat. Betul, gue sangat setuju. Dan kalian bisa lihat klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Dan bukan hanya angka-angka yang sangat fantastis. Dan menurut gue persaingan ketat itu ada di 3 besar ya. Bahkan kita lihat ada yang menyalip, ada yang baru saja menyalip BLBI, yaitu Pertamina. Dan bisa melihat di sini ada berbagai bidang, ya, semua bidang hampir ada ya, semua dikorupsi ya. Dari timah, dari bahan bakar, dari ada asuransi, ada kementerian sosial, ada sawit, ada penerbangan, semua dikorupsi di sini. Jadi menurut gue ini lebih ketat daripada persaingan Liga 1 Indonesia, karena akan ada potensi lagi di kemudian hari klasemen ini akan berubah. Mungkin diisi oleh pendatang baru, klub pendatang baru, atau mungkin yang di bawah ini merasa, wah kita kalah saing nih, mari kita salib, gitu. Bisa jadi. Segitu. Ya, yang paling panas sih PT Timah 300 triliun. Tapi sejauh ini PT Pertamina dia ya pendatang baru, cuma dia langsung nyalip BLBI dan Duta Palma itu. Ya kalau kita lihat tiga besar ada ya Pertamina, Timah dan BLBI ini, saya pikir mungkin yang paling besar. Ini belum diupdate klasemennya nih. Kalau klasemennya sudah diupdate, maka Pertamina itu ada di atas. Ini kan hitungannya bukan hanya 2025 saja kan. Hitungannya itu dari tahun 2018. Bayangkan loh, dari 2018 satu tahunnya itu kerugian 193 triliun setahunnya. Jadi kalau sekarang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun, 8 tahun lah. Wow, 1.000 lebih triliun. Mungkin kalau diupdate klasemennya, Pertamina ada di atas, kemudian diikuti dari PT Timah, dan BLBI tetap ada di posisi ketiga. Tergantung sih, mereka mau berlomba-lomba untuk perbaiki atau tambah korupsi. Tapi saya yakin mereka akan tambah korupsi. Oke teman-teman, jadi itu dia tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal Elkan Bagot yang belum mau untuk kembali ke timnas dan Liga Korupsi Indonesia yang
untuk sementara sebelum klasemennya diupdate dipegang oleh PT Timah, dan ada Pertamina di urutan kedua. Jadi klasemen Liga Korupsi Indonesia ini semakin menarik teman-teman. Apakah nanti Pertamina akan menyalip PT Timah atau Pertamina tetap ada di posisi kedua? Tapi saya yakin kalau misalkan klasemen ini diupdate, Pertamina akan menyalip PT Timah di klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah sampai akhir. Kalau kalian punya komentar dan saran silahkan tulis kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.